Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Mutia Kamila dengan NIM 20 garing TP garing 12739 dari angkatan 2020 kelas ganjil. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan review jurnal protein yang berjudul Microarray Treatment Increase Protein Digestibility of Pigeon Pea Flour, Elucidation of Underlying Mechanism. Berikut adalah 4 topik utama yang akan dibahas pada video review jurnal kali ini. Yang pertama ada introduction, kedua materials and methods, ketiga results and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Oke, kita langsung saja masuk ke topik bahasan pertama, yaitu introduction. Nah, apa itu Pigeon Pea? Pigeon Pea atau di Indonesia lebih akrab disebut sebagai kacang gude merupakan jenis tumbuhan legum perennial yang banyak dibudidayakan di wilayah tropis dan subtropis seperti di Asia Tenggara dan Afrika. Menurut Food and Agriculture Organization pada tahun 1982, Pigeon Pea mengandung kandungan nutrisi yang meliputi 20-22% protein, 1,2% lemak, 65% karbohidrat, dan 3,8% abu. Nah, dari komposisi yang dikandungnya ini, Pigeon Pea dapat menjadi potensi sumber serat, mineral, vitamin larut air, dan asam amino esensial. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan lebih berfokus membahas hubungan antara protein dan Pigeon Pea. Pigeon Pea ini kaya akan lisin, yang merupakan asam amino pembatas pertama pada serealia. Nah, apa itu asam amino pembatas? Asam amino pembatas atau limiting amino acid merupakan istilah untuk mendeskripsikan asam amino esensial yang tersedia dalam kuantitas paling rendah pada makanan atau asam amino yang kebutuhan minimalnya bagi manusia belum tercukupi. Pada serealia, asam amino pembatasnya adalah lisin, tetapi Pigeon Pea ini memiliki kandungan lisin yang cukup tinggi. Nah, karena itu, Pigeon Pea juga sudah mulai dimanfaatkan sebagai sumber protein di banyak negara berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi manusia dan peningkatan kebutuhan protein yang affordable dan accessible. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Pigeon Pea dapat dijadikan sebagai potensi sumber protein nabati karena kaya akan kandungan asam amino esensial. Namun, meskipun begitu, seperti pada tumbuhan legum lainnya, Pigeon Pea juga mengandung zat-zat antinutrisi seperti asam pitat, polifenol, inhibitor protease, fitolektin, dan oligosakarida. Nah, zat-zat antigizi ini dapat menghambat pemanfaatan protein dalam tubuh sehingga dapat menurunkan digestibilitas nutrisi dalam tubuh. Jadi, walaupun kandungan protein dalam Pigeon Pea ini cukup tinggi, namun karena adanya zat-zat antigizi yang kandung oleh Pigeon Pea ini juga dapat menurunkan digestibilitas protein dalam pencernaan manusia, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Ada beberapa teknologi pengolahan secara fisik yang dapat diupayakan untuk meningkatkan digestibilitas protein pada Pigeon Pea. Antara lain, ada ekstrusi, perendaman, pemasakan, germinasi, fermentasi, sprouting, dan microwave treatment. Nah, dengan pengolahan secara fisik ini diharapkan dapat meningkatkan solubilitas protein dan exposure terhadap enzim protease pada pencernaan sehingga digestibilitas protein pada Pigeon Pea dapat meningkat dalam tubuh. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu materials and methods. Sebelum masuk ke cara pengujian, kita harus tahu dulu apa sih metode pencernaan in vitro. Menurut McClemens and Lee pada tahun 2010, metode pencernaan in vitro ini dalam penelitian merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menentukan bioaksesibilitas suatu bahan dalam tubuh manusia dengan cara mensimulasikan kondisi sistem pencernaan, mulai dari kondisi mulut, lambung, usus kecil, dan usus besar. Nah, jadi sebenarnya ada dua metode penelitian, yaitu in vitro dan in vivo. In vivo ini biasanya menggunakan hewan coba atau objek penelitian hidup. Kalau in vitro ini hanya mensimulasikan saja. Gitu.
Nah, kenapa metode ini banyak digunakan? Karena metode ini ekonomis, cepat, dan tidak menimbulkan masalah etika terkait dengan uji klinis karena tidak menggunakan manusia sebagai objek penelitian. Oke, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah pembelian biji PGNP. Nah, jadi PGNP ini pada penelitian kali ini dibeli dari penjual lokal di Relief Market Enugu, Nigeria, kemudian dilumatkan menggunakan food processor menjadi tepung yang digunakan sebagai kontrol. Nah, kemudian alat dan bahan yang lainnya yang diperlukan pada penelitian ini juga diperoleh dari berbagai sumber. Selanjutnya, perlakuan dengan metode fisik. Jadi sebelum diberi metode fisik, sampel tepung biji ini harus dipersiapkan terlebih dahulu dan memiliki tahap persiapan yang berbeda-beda berdasarkan perlakuan fisik yang diberikan. Jadi pada penelitian kali ini perlakuan fisik yang diuji antara lain ada penggilingan, perendaman, ultrasound, dan microwave. Nah, cara persiapannya kan berbeda-beda ya. Jadi pada grinding treatment atau penggilingan, tepung PGNP akan digiling menjadi partikel yang lebih halus, kemudian dilewatkan pada ayakan 200 mesh, menghasilkan tepung halus yang digunakan dalam perlakuan penggilingan. Kemudian pada perendaman, tepung PGNP akan direndam dalam milky water selama 24 jam dalam suhu ruang. Selanjutnya pada microwave dan ultrasound treatment, ini digunakan suspensi tepung PGNP dalam milky water. Selanjutnya suspensi diproses dalam microwave dengan cook mode selama 3 menit dan dihasilkan sampel kering akibat pemanasan microwave. Nah, karena sampel kering ini dihasilkan dari microwave, maka air harus ditambahkan pada sampel kering tersebut untuk mensuspensi kembali sampel hasil microwave treatment. Terus sementara itu untuk ultrasound digunakan 70% amplitude pulse mode selama 3 menit. Nah, setelah semua sampel diberi perlakuan, kemudian semua sampel akan di freeze drying untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah simulasi sistem pencernaan in vitro. Simulasi pencernaan in vitro dilakukan sesuai standar, yaitu dalam 3 fase pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, fase pertama itu namanya adalah Simulated Salivary Fluid, atau SSF. Ini merupakan larutan yang mensimulasikan komponen dan pH dari saliva pada mulut manusia. Lalu fase kedua ada Simulated Gastric Fluid, atau SGF. Ini mensimulasikan keadaan dalam lambung. Dan yang fase terakhir atau fase ketiga yaitu Simulated Intestinal Fluid, atau SIF, yang mensimulasikan kondisi pencernaan pada usus yang merupakan campuran dari cairan elektrolit, enzim CCl2, dan air. Nah, jadi pertama-tama pada fase oral, suspensi tepung PGNP dicampurkan dengan larutan SSF dan salivary amylase, kemudian diinkubasi selama 2 menit pada pH 7. Nah, selanjutnya masuk pada gastric phase atau fase lambung. Jadi bolus yang dihasilkan dari fase oral ini diinkubasi dengan campuran SGF dan porsin pepsin selama 2 jam pada pH 3 dan 150 rpm. Nah, setelah dari gastric phase, kita masuk ke fase usus halus atau intestinal phase. Nah, dari gastric phase itu dihasilkan kimus. Nah, kimusnya ini akan dicampurkan dengan larutan SIF, pankreatin, dan ekstrak empedu yang menghasilkan sampel tercerna atau sampel digesta. Nah, sampel digesta ini akan dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius sebelum dilakukan analisis selanjutnya. Selanjutnya ada penentuan derajat hidrolisis atau DH pada sampel digesta. Nah, sampel hasil pencernaan in vitro ini akan dilarutkan pada 1 mg per mili dalam milky water, kemudian disentrifugasi selama 5 menit pada suhu 23 derajat Celcius untuk mendapatkan supernatant yang digunakan untuk menentukan derajat hidrolisis. Nah, derajat hidrolisis ini bisa ditentukan dengan rumus yang sudah tampak pada layar. Jadi untuk H total di sini bernilai 8, sedangkan rumus H dicari dengan rumus kedua, itu rumus ini, untuk mencari H. Nah, tapi nilai serin min NH2 ini bisa dicari dengan rumus ketiga. Oke, selanjutnya pengambilan gambar struktur mikro tepung PGNP dan protein terisolasi oleh
scanning electron microscopy atau SEM. Ini untuk memvisualisasikan struktur dari tepung PGNP secara mikro dan protein terisolasi dengan SEM. Selanjutnya ada karakteristik fisikokimia dari protein PGNP. Ini bercabang ya, ada beberapa. Yang pertama ada isolasi protein dengan pelarutan basa dan pengendapan isoelektrik. Protein PGNP diisolasi dengan cara tepung PGNP disuspensi dalam 0,25 mNaOH, kemudian diaduk selama 4 jam untuk mengekstrak protein. Nah, dari sini diperoleh supernatan yang kemudian disentrifugasi. Endapan yang diperoleh kemudian di freeze drying dan akan disimpan pada suhu -20 derajat Celcius hingga analisis lebih lanjut. Nah, protein yield atau protein yang didapatkan ini dapat dihitung menggunakan rumus yang tampak pada layar. Dengan keterangan MP ini merupakan massa protein terisolasi dan M0 ini massa tepung PGNP yang digunakan untuk isolasi protein. Selanjutnya ada SDS page, yaitu protein PGNP dianalisis dengan SDS page dengan cara pencampuran sampel dengan larutan buffer kemudian dipanaskan pada suhu 95 derajat Celcius selama 5 menit dan didinginkan dalam es sebelum dianalisis. Selanjutnya ada kelarutan protein PGNP dalam air. Jadi ini dilakukan untuk menguji kelarutan atau solubilitas tepung PGNP dalam air. Dengan cara protein terisolasi disuspensi dalam milk water dengan konsentrasi 1 mg per mili dan kemudian disentrifugasi untuk memisahkan supernatan. Kemudian kelarutan dalam air ditentukan dengan rumus ini. Dengan PS itu konsentrasi protein di supernatan dan P0 konsentrasi protein pada protein terisolasi. Selanjutnya penentuan gugus sulfhidril bebas dan ikatan sulfida ini bisa ditentukan dengan dua rumus ini. Selanjutnya ada pengujian hidrofobisitas permukaan protein PGNP. Nah, hidrofobisitas ini dilakukan dengan cara larutan ANS dipersiapkan dengan buffer fosfat pada pH 7,4 dan sampel protein dilarutkan dalam 5 konsentrasi yang berbeda. Nah, larutan ANS dan sampel protein dicampur, kemudian disimpan dalam kondisi gelap selama 15 menit pada suhu ruang. Hidrofobisitas permukaan protein merupakan slope dari persamaan garis linear antara intensitas fluorescence dengan konsentrasi protein. Selanjutnya ada ukuran vertical index polydispersitas atau PDI dan potensi zeta dari protein PGNP. Ini juga diuji. Selanjutnya ada analisis FTIR spektroskopis dilakukan untuk mengetahui struktur sekunder protein seperti alpha helix, beta sheet, random coil, dan beta antiparalel, lalu dikuantifikasi. Selanjutnya ada yang terakhir ada analisis statistik, yaitu persiapan sampel diduplikasi sebanyak 3 kali, jadi setiap sampel dilakukan pengujian sebanyak 3 kali, dan hasilnya diekspresikan dalam bentuk rata-rata kurang lebih standar deviasi. Analisis statistik dilakukan dengan metode ANOVA satu arah dengan perbedaan signifikan 5%. Oke, kita masuk ke results and discussion. Nah, yang pertama hasil yang didapatkan adalah digestibilitas protein PGNP secara in vitro. Nah, digestibilitas protein ini dievaluasi dalam derajat hidrolisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini hasil yang diperoleh. Nah, dari hasil percobaan diperoleh bahwa peningkatan nilai DH secara signifikan terjadi pada pelakuan microwave. Nih, yaitu dari 54,4 plus minus 2,5% pada kontrol, naik menjadi 71,6 plus minus 4,2% setelah diberi perlakuan berupa pemanasan dengan microwave. Nah, penemuan ini juga didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang menyebutkan bahwa microwave dapat meningkatkan digestibilitas protein pada legum, seperti pada kacang kedelai. Jadi, sudah pernah ada penelitian sebelumnya yang menghasilkan hasil yang serupa. Nah, selanjutnya pengambilan gambar struktur mikrotepung PGNP dan protein terisolasi oleh SEM. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini menghasilkan perbedaan ya antara
sebelum pemanasan dengan microwave dan sesudah pemanasan. Jadi yang gambar sebelah kiri ini sebelum, yang gambar sebelah kanan setelah. Sama seperti di bagian kanan juga. Tuh. Nah, sebelum pemanasan dengan microwave, yaitu pada gambar A, struktur granula pati dan matriks protein dapat dibedakan dengan mudah. Ya, jadi granula pati ini ditunjukkan dengan struktur oval dan permukaan halus. Jadi bisa dilihat yang strukturnya teratur berbentuk oval ini merupakan granula pati, sedangkan matriks protein terlihat sebagai gugus tak beraturan dengan permukaan yang tampak kasar nih. Enggak beraturan. Jadi masih bisa dibedakan antara granula pati dengan matriks protein. Nah, tapi setelah terjadi pemanasan dengan microwave atau pada gambar B, pati akan kehilangan struktur granulanya dan berinteraksi dengan matriks protein yang ukurannya relatif lebih besar dengan lubang dan kekasaran permukaan yang lebih tinggi. Nah, hal yang serupa juga dapat terlihat pada protein yang diisolasi dari kontrol pada C. Itu menunjukkan struktur fragmental dan batas-batas yang jelas. Nah, sedangkan setelah dilakukan pemanasan dengan microwave, batas-batas tersebut akan menghilang membentuk protein agregat. Ya, bisa dilihat perbedaannya. Nah, sekarang hasil dari karakteristik fisikokimia dari protein PGNP. Pertama ada pengaruh faktor pemrosesan terhadap ekstraktabilitas protein. Nah, protein terisolasi yang diperoleh dari penggilingan dan microwave tidak berbeda jauh dibandingkan dengan kontrol, sedangkan peningkatan protein yield yang signifikan dibandingkan kontrol diperoleh pada perlakuan dengan perendaman dan ultrasound. Terus yang selanjutnya ada profil protein PGNP. Ini bisa dilihat hasilnya. Komposisi protein pada PGNP ini terdiri atas 54-60% globulin, 10-15% albumin, 10-15% glutein, dan 4-5% prolamin. Ini gambar yang tertera ini menunjukkan bahwa pada microwave treatment menurunkan ikatan pada protein. Nah, terus ada pemeriksaan pengujian kelarutan protein PGNP dalam air. Ini dari hasil percobaan diperoleh pemanasan dengan microwave menurunkan kelarutan protein dalam air hingga 2 kali lipatnya dibandingkan dengan kontrol. Hal ini disebabkan karena terjadi denaturasi protein akibat pemanasan dengan suhu tinggi. Jadi bisa dilihat hasilnya di sini. Pada kontrol ini awalnya kelarutannya cukup tinggi, sementara pada microwave ini langsung menurun secara lumayan drastis. Sementara pada perlakuan lainnya itu tidak berpengaruh signifikan pada kelarutan dalam air apabila dibandingkan dengan kontrol. Selanjutnya ada gugus sulfhidril bebas dan ikatan disulfida. Nah, dari hasil percobaan diperoleh jumlah gugus sulfhidril bebas antara kontrol dan microwave treatment tidak terlalu signifikan. Sementara ikatan kovalent disulfida lebih banyak ditemukan pada microwave treatment dibandingkan dengan kontrol. Terus ada juga pengujian ukuran partikel, PDI, potensial zeta, dan hidrofobisitas permukaan dari PGNP. Itu diperoleh pengecilan ukuran partikel pada sampel microwave treatment dibandingkan dengan kontrol. Jadi setelah sampel diberikan pemanasan dengan microwave, itu ukuran partikelnya menjadi lebih kecil. Terus tidak ada perbedaan signifikan antara nilai PDI microwave treatment dengan kontrol, sementara pada zeta potensial menunjukkan lebih banyak muatan negatif dibandingkan dengan kontrol, dan pada hidrofobisitas permukaan antara sampel microwave treatment dan kontrol tidak ada perubahan secara signifikan atau sama. Selanjutnya ada struktur sekunder protein. Nah, dibandingkan dengan kontrol, sampel microwave treatment ini kehilangan 5% beta sheet structure dan 3% alpha helix dengan gabung dan memperoleh 5% random coil dan 2% struktur beta antiparalel. Oke, sekarang karena hasil tadi kita udah paparkan, kita akan membahas pembahasannya. PGNP ini merupakan sumber protein yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi atas dasar alasan ini, PGNP sudah mulai dikembangkan untuk menjadi potensi sumber protein di negara berkembang seperti yang sudah disinggung pada bagian introduction. Nah, PGNP ini merupakan sumber protein yang kaya akan asam amino esensial kecuali methionine. Tapi walaupun mengandung asam amino esensial yang tinggi, PGNP juga mengandung zat antinutrisi yang menyebabkan pencernaan protein rendah.
Beberapa perlakuan fisik seperti perendaman, penggilingan, ultrasound, dan microwave diaplikasikan untuk meningkatkan pencernaan protein. Nah, tiap perlakuan fisik memberikan efek yang berbeda-beda terhadap ekstraksibilitas dan profil dari protein. Pada ultrasound, ini kemungkinan dapat memecah PGNP menjadi partikel yang lebih kecil dan memperluas luas permukaan sehingga meningkatkan protein yield. Pada perendaman, ini kemungkinan dapat menyebabkan imbisisi air sehingga partikel membengkak dan memperbesar paparan PGNP terhadap pelarut, sehingga ada kemungkinan dapat meningkatkan kelarutan protein. Nah, namun dari beberapa perlakuan fisik yang diuji tersebut, hanya microwave treatment yang dapat secara signifikan meningkatkan digestibilitas protein dibandingkan dengan kontrol seperti terlihat pada diagram di layar. Ini berdasarkan DH yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Nah, kenapa bisa microwave ini meningkatkan digestibilitas protein? Ini pertama, seperti yang sudah dijelaskan, komponen pati setelah diberikan perlakuan oleh microwave treatment, itu akan kehilangan struktur granulanya, lalu bergabung dengan protein pada tepung PGNP. Nah, kompleks pati protein ini memiliki struktur yang lebih besar dengan lebih banyak pori-pori dan kekasaran tinggi pada permukaan. Kemudian setelah diberikan pemanasan dengan microwave, itu akan dilanjutkan oleh proses freeze drying. Nah, freeze drying yang dilakukan ini dapat menyebabkan pembentukan pori-pori pada permukaan yang kemungkinan memfasilitasi aksesibilitas dan perangkapan enzim protease dengan protein selama pencernaan sehingga dapat meningkatkan digestibilitas protein. Nah, jadi proses freeze drying ini juga memiliki peran penting untuk meningkatkan digestibilitas dari protein setelah diberikan microwave treatment. Jadi dapat meningkatkan kontak antara enzim protease dengan protein sehingga dapat dicerna dengan lebih baik. Nah, terus selanjutnya adalah struktur sekunder protein juga dapat mempengaruhi digestibilitas protein. Konformasi beta, baik beta sheet maupun beta turn, ini berkorelasi negatif terhadap pencernaan protein in vitro pada legum. Nah, setelah dilakukan microwave treatment, struktur beta sheet ini berkurang dan terjadi pembentukan struktur unfolded atau yang tidak terlipat. Ini memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan daya cerna protein pada sistem pencernaan. Selain itu, karakteristik fisikokimia juga dapat berperan dalam pencernaan protein. Nah, karakteristik ini misalnya ada ukuran. Jadi ukuran partikel yang lebih kecil setelah sampel diberikan pemanasan dengan microwave ini dapat memperluas luas permukaan sehingga memberikan lebih banyak tempat untuk aktivitas enzim pencernaan protein protease. Selain itu juga nilai zeta potensial juga dapat mempengaruhi digestibilitas protein. Nah, namun setelah sampel PGNP ini diberikan pemanasan dengan microwave treatment, itu juga menghasilkan kelarutan yang lebih rendah dan ikatan disulfida yang lebih tinggi yang mengindikasikan terjadinya denaturasi protein dan agregasi protein. Nah, biasanya kelarutan yang rendah dan agregasi protein ini diasosiasikan dengan penurunan digestibilitas protein. Namun, studi terbaru menunjukkan hal yang sebaliknya. Jadi, hasil yang diperoleh pada penelitian ini sudah sesuai dengan studi yang terbaru. Selain itu, pada protein nabati, selain solubilitas, itu ada faktor yang lebih penting yang dapat menentukan digestibilitas protein, yaitu mikrostruktur protein. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, struktur dari mikrostruktur protein ini lebih berperan penting dalam digestibilitas dari protein. Sehingga solubilitas tidak terlalu berpengaruh pada pencernaan protein. Namun, meskipun begitu, peran tiap parameter secara individual terhadap digestibilitas protein masih sulit untuk diidentifikasi. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu conclusion atau kesimpulan. Nah,
Dari beberapa perlakuan fisik yang dilakukan pada penelitian ini, seperti perendaman, penggilingan, ultrasound, dan microwave, hanya perlakuan dengan microwave yang dapat meningkatkan digestibilitas protein pada pigeon pea secara signifikan walaupun terjadi penurunan kelarutan protein. Hal ini mungkin disebabkan karena perubahan struktur pati atau penurunan struktur beta sheet dengan peningkatan random coil pada konformasi protein. Selain itu, ukuran partikel protein yang mengecil berkontribusi juga dalam meningkatkan interaksi protein protease sehingga dapat meningkatkan pencernaan protein. Maka dari itu, pemrosesan dengan microwave dapat menjadi teknik yang menjanjikan untuk peningkatan pencernaan protein pada pigeon pea. Nah, namun meskipun begitu, optimasi dan penelitian lebih lanjut juga tetap perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan protein yield dengan daya cerna tinggi dari microwave treated pigeon pea flour. Nah, berikut adalah sumber-sumber pendukung dalam pembuatan review jurnal pada kali ini. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat menjadi ilmu baru bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.